Yuk, siap. Baik, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Pagi, Pak. Pagi, Pak. Alhamdulillah Baik. baik. Ya, walaupun hanya lewat virtual ya, namun hal itu tidak menjadi halangan untuk memulai agenda kita belajar bersama. Alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kelas Mas Ari bisa memimpin doa. Baik, Pak. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Oke, baik. Untuk pelajaran kali ini, apakah masih ada yang ingat untuk memulai pelajaran yang saat ini, pelajaran dahulu, apakah ada yang ingat, anak-anak? Apakah tentang puisi, Pak? Ya, betul. Tentang puisi. Oke, Bapak akan mengulas sedikit ya tentang materi yang kemarin. Puisi itu termasuk salah satu jenis karya sastra ya. Nah, puisi ini merupakan sebuah ekspresi yang dituangkan lewat tulisan. Nah, kalau tidak salah seperti yang diungkapkan oleh Wordsworth, itu puisi itu merupakan pernyataan perasaan imajinatif, yaitu perasaan yang direka atau yang diangan-angan. Nah, ungkapan tersebut bisa berupa rasa senang, rasa haru, bahagia, dan sedih. Dan nanti itu dituangkan ke dalam puisi dan dapat digambarkan juga melalui penginderaan, perasaan, pikiran, dan imajinasi oleh sang penyair. Nah, baik Bapak izin share screen dahulu ya. Apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah, Pak. Aman. Sudah, Pak. Oke, sebentar ya. Nah, pada materi kali ini kita akan mempelajari kadit 3.8 dan 4.8, di mana berisi tentang yang pertama itu menelaah unsur-unsur pembangun teks puisi. Dan selanjutnya itu kita menyajikan gagasan, perasaan, pendapat dalam bentuk teks puisi secara tulis, lisan dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi. Nah, outputnya nanti itu kita bisa membuat karya, yaitu sebuah puisi ya anak-anak. Baik, kita langsung lanjut saja ke materi. Yaitu yang pertama itu ada unsur-unsur pembangun puisi. Nah, unsur-unsurnya itu ada dua ya anak-anak. Yang pertama itu ada unsur intrinsik dan ada unsur ekstrinsik. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang unsur intrinsik. Nah, unsur intrinsik sendiri itu ada dua. Yang pertama ada unsur fisik dan yang kedua ada unsur batin. Nah, kita bahas yang unsur fisik terlebih dahulu. Unsur fisik sendiri itu ada 5. Yang pertama itu ada rima, diksi, majas atau gaya bahasa. Yang selanjutnya itu ada imaji. Yang selanjutnya itu ada perwajahan atau tipografi. Nah, Mas Ari bisa menjelaskan apa itu rima? Mungkin yang pada pelajaran kemarin kita sudah pernah singgung. Apakah masih ingat apa itu rima, Mas Ari? Baik, Pak.
Menurut saya rima itu adalah rima pada puisi itu baitnya mempunyai akhiran i yang memberikan kesan kesetiaan, pengandaian dan rayuan terhadap sesuatu yang akan dihadapi. Oke, Mas Ari. Rima itu lebih ke bukan itu ya Mas Ari ya sebenarnya ya. Rima itu adalah persamaan bunyi. Nah, paham ya Mas Ari ya? Rima itu adalah persamaan Paham, Pak? bunyi. Ya, baik. Nah, di mana ada banyak jenis rima yang dikenal dalam puisi. Kalau Bapak boleh cerita sedikit, untuk rimanya sendiri itu ada beberapa jenis ya. Yang pertama itu ada rima tegak lurus, yaitu berakhiran semisal a kayak gitu. Terus ada rima kembar, misal itu kayak akhirannya itu a bb. Terus ada rima berpeluk. Kalau dijelaskan akhirannya itu seperti AB, BA. Terus ada rima acak, di mana akhirannya itu seperti AB, CD. Nah, kayak gitu. Nah, yang selanjutnya itu ada diksi. Mas Farhan bisa menjelaskan apa itu diksi? Bisa Pak, izin menjawab. Mohon maaf ya Pak kalau salah. Ya. Jadi menurut saya diksi itu pilihan kata mungkin Pak. Ya, betul. Diksi itu adalah pemilihan kata. Nah, dalam hal ini, diksi itu berkaitan dengan penggunaan kata, denotasi, dan konotasi. Seperti itu ya. Kalau denotasi itu seperti kata yang tidak sungguhnya, atau kata yang sesuai dengan fakta kalau denotasi, maaf ya. Nah, contohnya itu seperti apa namanya? Matahari kayak gitu. Itu kan kata-kata yang asli ya, kata-kata sesuai fakta. Terus kalau konotasi itu kayak apa ya? Semacam sebuah perumpamaan kayak gitu. Oke, yang selanjutnya itu ada majas atau gaya bahasa. Mungkin Mbak Ajeng bisa menjelaskan majas atau gaya bahasa itu apa? Oh ya, Pak, majas itu puisi pada puisi majas itu Pengertiannya Mbak Ajeng, pemilihan pengertiannya. pengertiannya. Ya, pengertian. Apakah suara saya terdengar dengan jelas, Pak? Terdengar, Soalnya di terdengar. saya putus-putus. Terdengar. Oh ya, baik, pengertian dari majas itu sendiri ialah cara melukiskan sesuatu dengan jalan menyamakan sesuatu yang lainnya. Jadi maksudnya itu seperti kiasan, seperti itu Pak. Jadi majas itu adalah kata kiasan seperti itu. Ya, betul sekali. Nah, majas itu adalah bahasa kias ya, yang dimana itu biasanya dipergunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi penyimak atau pembacanya. Nah, mungkin kalau secara umumnya itu majas atau gaya bahasa itu kalau lebih familiarnya di kalangan kita sendiri ya, di pada mata pelajaran bahasa Indonesia itu majas itu ada majas perbandingan, ada majas penegasan, terus ada majas pertentangan, dan ada majas sindiran. Mungkin itu yang kita sering dengar dan mungkin familiar ya di telinga kita. Nah, yang selanjutnya itu ada perwajahan atau tipografi. Nah, mungkin Mbak Mai bisa menjelaskan apa itu perwajahan atau tipografi, pengertiannya saja.
Halo Mbak Mae, apakah ada di Zoom? Iya, Pak. Ada. Mohon maaf, barusan sinyal saya kurang bagus, Pak. Tipografi. Ya, salah nggak apa-apa. Bentuk rata kiri. Pengertiannya saja Mbak Mae. Bentuk rata kiri dan kanan bawah, Pak. Baik, mungkin seperti ini ya Mbak Mae. Tipografi itu lebih ke apa ya? Rangkaian kata. Nah, rangkaian kata itu bisa yang nantinya itu mampu mengunggah pengalaman, keindahan atau membentuk gambaran atau suatu angan-angan ya. Di mana gambar yang muncul itu nantinya disebut citra atau imaji. Nah, mungkin seperti itu. Oke, langsung saja Bapak langsung lanjut ke materi ya, biar tidak terlalu lama. Yang selanjutnya itu ada unsur batin. Nah, unsur batin itu ada tema, rasa, nada, dan amanat. Kita tentunya sudah familiar ya dalam pelajaran ini, tema itu ya suatu topik atau judul yang diangkat. Terus rasa itu kalau dalam puisi itu yang dirasakan oleh si penulis dan ingin disampaikan kepada pembacanya itu apa, itu rasa. Terus untuk nadanya itu seperti apa namanya, yang cocok dalam pelafalannya itu apa, itu. Serta yang terakhir itu ada amanat ya. Amanat sendiri itu pesan yang ingin disampaikan oleh sang penyair atau si penulis dalam puisinya itu apa. Oke, lanjut ke unsur ekstrinsik ya. Nah, unsur ekstrinsik itu ada 3. Yang pertama itu ada unsur biografi, yaitu berkaitan dengan latar belakang si penyair, seperti itu. Di mana mungkin kalau latar belakangnya si penyair itu ada yang dari apa namanya, tentara, mungkin bisa menulis tentang apa namanya, puisinya itu tentang suatu gambaran tentang perang ya, mungkin seperti itu. Terus yang selanjutnya itu ada unsur sosial, di mana itu erat kaitannya dengan kondisi masyarakat ketika apa namanya, suatu puisi itu tersebut dibuat. Nah, seperti itu. Di mana ini lebih ke apa namanya, kondisi masyarakat ya di sekitar kita, mungkin bisa apa namanya, bisa tentang ke apa namanya, kayak sosial masyarakat kayak gitu. Nah, yang selanjutnya itu ada unsur nilai, di mana unsur nilai ini berkaitan dengan pendidikan, seni, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu. Nah, dalam pelajaran kali ini, output dari KD kita sendiri yaitu kita dapat menulis puisi ya. Dan apa namanya, untuk langkah-langkahnya sendiri itu ada 5. Bisa diperhatikan ya anak-anak. Yang pertama itu tulislah gagasan atau perasaan yang paling menarik. Menurut kalian itu apa? Nah, yang cocok di kalian itu apa? Tulis saja seperti itu. Yang kedua itu mungkin tulislah gagasan atau perasaan tersebut ke dalam larik-larik dengan menggunakan diksi yang tepat dan padat. Nah, kalau kita sudah menemukan gagasan atau perasaan yang ingin kita tulis itu apa, nanti bisa dicatat. Apa namanya, sedikit-sedikit saja nggak apa-apa. Yang penting katanya itu sesuai, diksi pemilihan katanya itu tepat. Mungkin seperti itu. Terus yang ketiga itu perluaslah perbendaharaan kosakata dengan banyak membaca buku, artikel, atau sumber lainnya. Jadi kita itu harus sering membaca buku dan mungkin sumber-sumber bacaan yang lain supaya apa? Kosakata kita itu lebih banyak. Jadi pemilihan kata itu juga banyak serta mungkin lebih cocok ke arah mana, mungkin seperti itu. Yang keempat itu tulislah kosakata tersebut ke dalam larik dan bait yang nantinya kita bisa dari larik-larik itu nanti kita bisa membuat puisi. Nah, seperti itu. Yang terakhir, kalau kita sudah bisa membuat puisi itu walaupun hanya belum seberapa dan mungkin kita hanya pemula ya, kita itu harus bisa menyunting. Nah, menyunting itu nanti kata-katanya yang telah dituangkan ini bisa cocok, bisa serasi, dan mungkin maknanya ini pas atau tidak. Nah, mungkin seperti itu. Nah, yang selanjutnya
ini ada contoh puisi dari Pak Sapardi Djoko Damono ya. Nah, ini tentu sudah sangat familiar sekali di kalangan kita ya tentunya. Nah, mohon saya minta satu teman untuk bisa membaca. Mungkin Mbak Ajeng bisa membaca puisi ini. Oke, baik, Pak. Saya bantu membacakan puisinya ya. Eh, pada suatu hari nanti. Karya Pak Sapardi. Betul, Pak? Betul. Pada suatu hari nanti, karya Pak Sapardi. Pada suatu hari nanti, jasadku tak akan ada lagi. Tapi dalam bait-bait saja ini, kau takkan kurelakan sendiri. Pada suatu hari nanti, suaraku tak terdengar lagi. Tapi di antara larik-larik sajak ini, kau akan tetap kusiasati. Pada suatu hari nanti, impianku pun tak dikenal lagi. Namun di sela-sela huruf sajak ini, kau takkan letih-letih ku cari. Mbak Ajeng, apakah ada di ruang Zoom? Ya, Pak. Oh iya, mungkin Apakah- bisa dilanjut ya. Oh, puisinya sudah selesai, Pak. Oh ya, sudah selesai ya. Oke, Iya, maaf. sudah. Maaf ya, karena di sini agak berisik, jadi tidak terlalu mendengar Bapak. Oke, yang selanjutnya kita akan menelaah sedikit. Kita akan berdiskusi tentang kita membedah suatu karya puisi, yaitu karangan dari Pak Sapardi Djoko Damono. Kita akan membahas dari unsur intrinsiknya dulu. Nah, mungkin dari yang pertama kita akan bahas dari rimanya dahulu. Mungkin Mas Asyari bisa jelaskan apa rima yang terkandung dalam puisi dari Pak Sapardi Djoko Damono ini? Izin menjawab ya Pak, maaf jika salah. Menurut saya, rima pada puisi berjudul Pada Suatu Hari Nanti karya Sapardi Djoko Damono ini mempunyai akhiran I yang memberikan kesan bahwa kesetiaan, rayuan terhadap sesuatu yang akan dihadapi. Jadi dia menggunakan I, Pak. Akhirannya I. Ya, betul sekali. Pada karya puisi Sapardi Djoko Damono ini, rimanya itu menggunakan akhiran I. Sangat betul sekali ya Mas Syahri. Yang selanjutnya, yaitu ada diksinya. Nah, diksinya itu seperti apa yang ingin disampaikan oleh Pak Sapardi itu apa? Mungkin pendapat dari Mas Farhan, bagaimana tentang pemilihan diksinya, pemilihan katanya? Baik Pak, izin menjawab ya Pak. Jadi menurut saya diksi dalam yang digunakan pada puisi ini mudah untuk dipahami. Contoh pada suatu hari nanti pembaca bisa mengerti maksud dari puisi ini bahwa menceritakan sesuatu yang akan datang. Lalu pada kata jasadku tak akan ada lagi. Nah, di situ sudah jelas bahwa suatu saat nanti tokohku ini tidak akan ada lagi di dunia ini. Mungkin seperti itu Pak, mohon maaf kalau ada kesalahan. Iya, sangat betul sekali. Sangat bagus ya pendapat dari Mas Farhan. Itu sudah mewakili semua dari pemilihan kata atau diksi yang diangkat oleh Bapak Sapardi Djoko Damono. Sangat bagus sekali. Yang selanjutnya kita akan membahas majas. Nah, majasnya itu apa yang terkandung dalam puisi ini? Mungkin Mbak Ajeng bisa menjelaskan majasnya itu apa? Halo Mbak Ajeng, apakah ada di ruang Zoom? Ada, Pak. Ya, majasnya apa Mbak yang terkandung dalam puisinya Pak Sapardi ini? Silakan dijawab.
ada majas metafora. Apakah buktinya juga di buktinya apakah juga disebutkan, Pak? Oh iya dong, kalau ada buktinya ya harus biar kita itu tahu yang sebelah mana nih majas metaforanya itu yang sebelah mana. Nah, seperti itu. Baik, Pak. Di bait pertama, terutama pada lari ke, tapi dalam bait-bait sajak ini kau tak akan kurelakan sendiri. Nah, itu termasuk majas dari metafora. Selanjutnya di bait kedua, tapi di antara lirik sajak ini kau akan tetap kusiasati. Nah, itu termasuk dua majas metafora, Pak. Iya, betul sekali ya. Oke, pada bait yang pertama itu ada yang berbunyi itu tapi dalam bait saja ini kau tak akan kurelakan sendiri. Nah, itu termasuk majas metafora dikarenakan apa? Dikarenakan itu bisa disebut bahasa kiasan atau mungkin lebih ke perbandingan. Nah, seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu ada imaji. Nah, imaji yang terkandung dalam karya puisi Bapak Sapardi ini apa, Mbak Maisaro? Apakah ada di ruang Zoom? Ada Pak Fuad. Ya, silakan dijawab. Nah, jadi imaji pada puisi kayak karya Pak siapa Pak? Pak Sapardi ya. Oh iya, karya Pak Sapardi adalah menggunakan kembali kesan-kesan panca indera dalam jiwa pembaca. Seperti itu, Pak. Ya, betul sekali. Terus mungkin bisa dijelaskan imajinya itu apa aja, Mbak Maisaro? Kan ada jenis-jenisnya tuh. Mungkin seperti pendengaran, terus ada rasa, mungkin terus ada penglihatan, seperti itu. Bisa dijelaskan lagi biar teman-teman itu paham imajinya apa saja. Baik, Pak. Jadi di puisi tersebut ada imaji dengar, yaitu pada kalimat suaraku tak terdengar lagi, dan imagery rasa pada kalimat kau takkan kurelakan sendiri, kau akan tetap kusiasati. Kusisati. Seperti itu, Pak. Iya, betul sekali. Sangat bagus ya jawaban dari Mbak Maisaro. Yang betul sekali, imaji yang terkandung dalam puisi karya Bapak Sapardi ini ada dua. Yang pertama itu ada imaji dengar, yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Maisaro, yaitu pada kalimat suaraku tak terdengar lagi. Yang selanjutnya itu ada imaji rasa, yang tadi juga sudah disampaikan, pada kalimat kau tak akan kurelakan sendiri, kau akan tetap kusisati. Nah, yang terakhir Bapak akan jelaskan dari tipografinya. Nah, pada puisi pada suatu hari nanti karya Bapak Sapardi Djoko Damono ini, tipografinya yaitu ditampilkan dalam bentuk rata kanan kiri ya dan lurus bawah. Seperti itu ya anak-anak. Nah, yang selanjutnya dikarenakan pada pertemuan kali ini kita itu harus membuat puisi. Nah, outputnya nanti anak-anak juga akan membuat puisi. Nah, tapi sebelumnya Bapak akan menayangkan sebuah video terlebih dahulu ya. Sebentar, Bapak stop share screen dulu.
jelek, murah. Mama ngerti gak sih perasaan aku? Aku bosan hidup miskin. Kok barang kita hilang semua, Pak? Apa? Ini apaan sih Bapak ini? Apa sih Bapak ini maksudnya? Bapak beli nasi, makan dulu. Nah, tadi itu video yang sangat bagus sekali ya, dan bisa dijadikan sebuah mungkin inspirasi dan bisa diambil hikmahnya. Nah, tapi bukan itu yang Bapak inginkan dari setelah menonton video itu ya. Nah, setelah menonton video itu, nanti kalian itu bisa membuat puisi. Nah, yaitu ada tugas terstruktur buat kalian, nanti ada oleh-oleh dari Bapak ya. Nah, tugas terstrukturnya yaitu setelah kalian menyaksikan video sinematik yang berjudul Mana Janji Ayah, nah, nanti buatlah sebuah puisi bebas bertemakan ayah ya, minimal nanti 5 larik. Nah, dengan memperhatikan unsur pembangun puisi. Nah, apakah jelas untuk tugasnya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Nah, nanti bisa dipresentasikan untuk minggu depan ya, dan nanti yang puisi yang terbaik akan mendapat hadiah atau oleh-oleh dari Bapak. Baik, kalau begitu Bapak akan mereview sedikit tentang materi kita hari ini ya. Nah, materi kita hari ini yaitu tentang unsur-unsur pembangun puisi. Yang pertama itu ada unsur intrinsik. Yang pertama itu ada unsur fisik, di mana ada rima, diksi, majas atau gaya bahasa, imaji, dan ada tipografi. Untuk unsur batinnya itu ada tema, rasa, nada, dan amanat. Nah, di sisi lain juga ada unsur ekstrinsik, di mana memiliki 3 jenis, yaitu 3 unsur, yaitu ada unsur biografi, unsur sosial, dan juga ada unsur nilai. Nah, mungkin cukup itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari anak-anak tentang tugas atau materi? Mungkin ada yang belum paham. Dari saya cukup, Pak. Oke, cukup ya. Nah, untuk tugasnya jangan lupa dikerjakan, yaitu Bapak ingatkan sekali lagi, yaitu membuat
puisi bertemakan ayah ya, minimal 5 larik, nanti bisa dikumpulkan di WA group. Namun juga jangan lupa memperhatikan unsur membangun puisi saat membuat puisi tersebut. Nah, mungkin cukup sekian pembelajaran kali ini. Semoga kalian tetap sehat, stay healthy di rumah, jangan lupa jaga kesehatan ya anak-anak, dikarenakan ini juga masih pandemi juga. Mungkin cukup sekian pemaparan materi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.